Ya, jadi sekarang saya mau jelaskan menurut pendapat saya, bukan pendapat orang lain, bukan hasil catatan buku. Menurut pendapat saya, yang namanya Sang Pencipta itu satu, tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Dia pun menciptakan satu pertama, satu warna, yaitu menciptakan warna terang. Warna terang putih maksudnya ya? Terang, bukan putih. Oh. Warna terang, sehingga membuat silau. Siwa itu warnanya terang, silau. Karena Sang Pencipta pun merasa silau, dia menciptakanlah pemudarnya. Pemudarnya dia menciptakan merah. Merah pun membuat silau. Pandangan beliau akhirnya ciptakanlah penyeimbang, menciptakanlah warna hitam. Nah, perpantulan merah dengan hitam, akhirnya reduplah merah, reduplah putih, terang. Ya. Nyaman dirasakan. Yang diciptakan oleh beliau Trimurti pertama, Siwa pertama, Brahma kedua, Wisnu ketiga. Itu baru satu jalur, ibaratkan seperti sehelai kertas, tidak ada penyangga. Akhirnya beliau menciptakan lagi warna yang lain, warna kuning dan warna putih, sangat seimbang. Situasi sangat seimbang. Tapi itu pun karena dunia ini luas, tidak akan bisa menyentuh keseluruhan, sehingga muncullah perpaduan sinar, perpaduan warna. Warna putih berpadu dengan hitam, berubahlah menjadi abu. Warna putih berbenturan dengan warna merah, berubahlah menjadi putih. Sehingga ditambah lagi 4 warna, sama layaknya seperti bangunan rumah. Iya, benar. Kalau hanya 4 sudut dibangun dalam rumah, dia tidak akan kuat menopang atap. Akhirnya jadi 8 sudut. 8 sudut itu apa saja Bapak tuh? Kalau 8 sudut, ya seperti layaknya ini. 1, 2, ini hanya tiang. Tapi penyangga yang di atas ada lagi pembantu. Kalau itu dipaparkan secara alam, secara Bali susah untuk orang lain. Siapapun yang membangun pasti ada 8 sudut. Bentuknya mau seperti apa? Kalau mau bentuknya bulat, dia akan 8 sudut keliling. Itu pun warnanya tidak sama. Ketidaksamaan warna itu menandakanlah perbedaan sifat daripada warna. Juga manusia di awal dengan perbedaan warna, juga disertai dengan perbedaan hari dan waktu, sehingga manusia tidak ada sama persis. Bagaimana dengan anak kembar Pak Utu? Anak kembar sekaligus tidak akan sama. Pasti ada bedanya. Pasti beda. Sehingga di perbedaannya terdiri dari waktu.
sedetik waktu berbedalah sedikit sifatnya. Wah, sangat detail Pak Putu. Sedikit sifatnya berbeda. Perbedaannya bisa dari seleranya, selera makan. Terkecuali hanya kita yang memberikan dia supaya sama selera, supaya tidak bertengkar. Itu tujuannya, memberi sama selera. Padahal seleranya tidak sama. Iya. Hanya kita orang tua lah yang menyamakan, Mendidiknya. mendidik dia supaya sama, agak sama. Wajahnya pun agak mirip. Iya. Sehingga tidak ada orang yang sama persis. Jelas. Tidak ada orang yang sama persis. Walaupun sama waktu lahir di alam ini, tempatnya yang menyebabkan perbedaan. Tempat juga. Ya, tidak mungkin dalam satu rumah ini dua sekaligus orang lahir. Tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Bisa di tetangga jam 1, di sini jam 1, perbedaannya tempat. Perbedaan pendidikan dari orang tua. Itu juga. Jadi dari semua Manusia tidak akan sama. tidak akan sama. Iya. Yang menyamakan pendidikan akhirnya. Sehingga ada sekolah. Sekarang kalau dulu bukan sekolah, yang dinamakan bersamaan, menuntut pendidikan, ilmu pengetahuan. Di sana pun tidak akan sama kalau seandainya pengajarnya banyak. Iya ya, benar. Kalau saya memilih satu guru, Sang Pencipta, karena beliaulah yang akan menjelaskan sifat-sifat dari warna. Kita harus menyadari bahwa dalam tubuh kita semua warna itu ada. Hidupkanlah warna itu, supaya kita nyaman hidupnya. Pak Putu sering menjelaskan tentang tembusan-tembusan yang mungkin diberikan oleh Sang Pencipta dalam bentuk pengajaran kepada kita, kepada manusia. Mungkin Pak Putu bisa menjelaskan tembusan itu berupa apa, atau apa yang kita bisa gunakan atau anggap sebagai tembusan atau tuntunan gitu. Apa sih perbedaannya? Kan bisa saja kita berhalusinasi atau mungkin apa yang kita pikirkan mungkin itu yang benar. Jadi apa Pak Putu? Kalau saya, tembusan yang saya terima itu bukan hasil halusinasi. Kalau orang hasil halusinasi, dia tidak mendapat tembusan dari dia. Walaupun dia dapat mimpi, bukan tembusan dari dia. Halusinasinya dia. Apa yang dia pikirkan itu yang dia mimpikan. Hasil mimpi tanpa berpikir tentang apa-apa itu adalah tembusan yang benar dari Sang Pencipta. Cuman kita harus berusaha mengulasnya. Mengulas, menarik. Mengartikan, berpikirlah. Kalau kita bertanya ada orang, ada mengkategorikan tembusan itu bersifat buruk, ada tembusan itu bersifat baik. Baik dan buruk. Mungkin bisa Pak Putu jelaskan apa sih tolak ukurnya tembusan itu baik atau buruk? Apakah itu baik untuk kita atau buruk untuk orang lain, atau bagaimana sebenarnya? Biasanya kalau saya, bukan orang lain, kalau saya mimpi, kalau saya mimpi kedatangan oleh orang tua
itu bukan saya anggap orang tua saya yang masih hidup. Itu saya anggap orang tua Sang Pencipta memberikan apa harusnya yang saya lakukan besok, apa yang tidak boleh. Iya. Mimpi itu pemberitahuan yang pasti tanpa kita memikirkan sesuatu. Jadi perwakilan beliau tuh pasti orang yang kita kenal ya, Ya, seperti orang tua orang yang atau kita mungkin kerabat dekat, teman gitu ya. Jelas. Termasuk binatang pun Iya. yang dikirim oleh beliau. Di dalam mimpi kita menemukan ular yang mematuk kita tapi tidak menyakitkan, itu lain artinya. Ada kategorinya. Oh gitu. Nah, berhubung kita membahas mimpi sebagai tembusan, apa sih tandanya kalau mimpi itu hanya sebagai bunga tidur dan mimpi sebagai pemberitahuan mungkin dari orang lain, bukan dari Sang Pencipta ya. Mungkin ada seseorang yang ingin memberitahu kepada kita gitu. Ya, kalau mimpi itu mimpi dari Sang Pencipta, sudah pasti ada sebagai utusan. Kalau mimpi dengan orang lain, sudah pasti dia itu punya adakah niat baik, entah niat buruk. Itu saya tidak berani bahwa orang yang kita impikan berniat baik, saya tidak berani. Tergantung bagaimana masalah Anda dengan dia. Oh, seperti itu. Ya, itu. Kalau kita tidak bermasalah dengan dia, kita mimpi dengan dia, berarti dia ingat dengan kebaikan kita. Iya. Kalau dia memang merasa punya masalah dengan kita, tapi kita tidak merasa, dia ingin mencelakakan kita. Itu perbedaan. Oke. Kalau kita tidak bermasalah, apa? Mungkin dia rindu. Ya. Iya. Itu intinya menurut saya. Iya. Saya tidak lihat baca buku. Benar. Saya juga pernah merasa seperti itu memang. Contohnya seperti kita masih muda, suka pada si A. Kita mimpi dia dipeluk, dirangkul, ya mesra-mesraan itu. Iya Pak, benar. Ada juga kesulitan dalam kita punya angan-angan pada seseorang, kita kejar, dia lari terus sampai jatuh bangun pun tidak akan didapat. Itu berarti angan-angan kita tidak kesampaian, yang dianggap bertepuk sebelah tangan. Kita cinta, dia tidak. Wah, luas jelas. Iya, jelas waktu. Nah, menurut saya itu bukan menurut orang lain. Iya. Itu analisa saya, hasil dari yoga saya sejak kecil sampai sekarang, sehingga saya bisa memilah-milah, membaca dari hasil mimpi saya, bukan mimpi orang lain. Iya. Ya mungkin kan dari pengalaman Pak Putu bisa dijadikan pelajaran dan juga gambaran buat kedepannya kita harus seperti apa. Baik Pak Putu. Sehingga kita harus melakukan yoga ini yang namanya mulat sarira. Jangan koreksi orang lain, koreksilah diri sendiri. Hidupkanlah semua yang ada dalam tubuh. Kalau semua dalam tubuh sudah hidup, magic pun datang, dia akan damai karena disambut oleh magic yang ada dalam tubuh. Oke. Virus pun datang pada kita, dia akan lemah sampai di tubuh. Nah, dia bersalam dengan virus yang ada dalam tubuh kita. Iya. Menjadi modal kesehatan kita akhirnya.